yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin syarafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini di bulan haram, yakni bulan Muharram yang mulia ini, dan semoga betul-betul apa yang akan kita bicarakan nanti memberikan pemahaman kepada kita bagaimana seharusnya kita memaknai bulan yang mulia ini, bulan haram atau bulan Muharram ini, yang di dalamnya kita tahu ada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya. Semoga Allah ridho kepada pertemuan kita ini, dan semoga nanti apa yang kita bahas bermanfaat, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga layak menjadi amal atau bekal yang bisa kita bawa pulang sampai ke kampung halaman kita yang sejati nanti yang negeri. Salam dan salam dari senantiasa kita sampaikan dan curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula pada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah dalam belajar, dalam mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada janji-janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan janji itu sebetulnya mudah sekali. Cuma evaluasinya adalah kenapa janji-janji tersebut rasanya belum terbukti. Nah, paling tidak dalam hidup saya lah, kira-kira begitu ya. Salah satu janji Allah yang sangat mudah itu adalah dalam Quran surat keempat, surat An-Nisa ayat ke-100. Surat An-Nisa ayat ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat ke-100. Boleh mungkin mau dibacakan dulu artinya Pak Haji Wasil, surat keempat ayat 100, surat An-Nisa ayat 100. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itu kalimatnya baru perhatian kalau Bapak Ibu buka di Qurannya, kalimatnya pelan-pelan kita buka ya. Saya lupa skip di sini. Kalimatnya begini: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah. Ya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, wa may yuhajir fi sabilillah. Pertama menunjukkan bahwa hijrah itu memang adalah perintah ya, kepada seluruh manusia, kepada seluruh orang beriman. Jadi hijrah itu bukan hanya hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat dulu dari Mekah ke Madinah, bukan hanya itu. Karena kalimat di situ wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maksudnya kepada kita semua. Ya. Bukan berarti juga kita harus pindah secara fisik. Misalkan dari Karawaci harus hijrah ke Depok, tidak begitu. Tapi hijrah yang dimaksud ini seperti apa? Makanya itu yang akan kita evaluasi dan buka. Sebab itu perintah. Oke. Wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, ada janji Allah nih, ada janji Allah. Tinggal nanti kita evaluasi, kok janji itu belum dapat ya.
Padahal Allah bilang siapa yang berhijrah, udah hijrah aja, langsung dapat gitu loh. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Ada dua janji. Kata Allah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka orang itu akan mendapatkan yajid fil ardi, dia akan mendapatkan di muka bumi ini muraghaman katsiran wa sa'ah. Dia akan mendapatkan tempat jalan yang luas di atas muka bumi ini, artinya kehidupan yang luas dan rezeki yang banyak. Wasa'ah, rezeki yang banyak. Barang siapa, saya lagi ya, janji Allah ini surat An-Nisa ayat berapa tadi? 100. Ini kita pegang, di janji seperti ini kita pegang untuk kita evaluasi. Kok belum kelihatan ya, gitu misalkan ya. Ada dua, kalau orang benar berhijrah di jalan Allah itu. Yang pertama, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran. Yang pertama, yang kedua wasa'ah. Kalau orang benar-benar berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapati kehidupan di atas muka bumi ini yang luas, nyaman, enak hidup di atas muka bumi ini. Dan yang kedua, rezeki yang luas juga, yang banyak. Halo? Masih semangat ya? Baru mulai. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ini evaluasi kita, evaluasi diri kita masing-masing. Perasaan hidup saya sempit Ustaz. Nah, kenapa sempitnya? Persoalan rumah tangga dengan suami, ibu-ibu misalkan, bapak-bapak, dengan istri, dengan anak, sempit. Oh, awas, cek. Jangan-jangan kita belum hijrah. Loh, tapi saya sudah hijrah. Dari sebelumnya nggak pakai jenggot, sekarang ada jenggotnya. Kalau ibu-ibu nggak bisa kayaknya ya. Dari yang tadinya nggak pakai peci, sekarang pakai peci. Dari yang tadinya bukan pengurus masjid, sekarang pengurus masjid. Dari yang tadinya nggak ikut kajian, sekarang rutin ikut kajian. Apakah itu hijrah? Nah, ini yang mau kita evaluasi. Karena mudah ngelihatnya. Kalau hijrah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Udah. Kalau Anda betul-betul hijrah, kita betul-betul hijrah, akan mendapatkan kehidupan yang luas. Luas itu artinya bukan sekedar rumahnya besar, 1000 meter, bukan. Tapi kehidupan luas, maknawiyah, dan rezeki yang banyak. Saya mau tanya begini Pak, Bu ya. Ini ayat Allah ini ada kemungkinan salah nggak? Ya. Ayo coba, ayat Allah ini ada kemungkinan salah nggak? Tidak. Tidak mungkin. Kalau kita belum melihat hasilnya dalam hidup kita, berarti yang salah siapa? Ayat Allah atau kita? Kita. Makanya judulnya Hijrah Sejati, Evaluasi terhadap iman kita. Ayo kita evaluasi supaya hadiahnya tadi betul-betul bisa kita dapatkan. Ada baik yang lain? Baterainya habis. Jadi serta evaluasi ya, iman kita. Mau benar-benar sudah hijrah atau belum ini kita ya? Mungkin fisiknya sudah, tapi jangan-jangan hijrah sejatinya belum. Makanya sulit hidupnya, sempit hidupnya. Duit ada, tapi hidupnya sempit. Hatinya tidak lapang, kebahagiaannya nggak ada, kecemasannya, rasa takutnya, rasa was-wasnya. Nah, demikian pula rezeki. Ya, rezeki itu kemudahan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak. Hijrah, ya, oke. Pegang ayatnya, saya ulangi. Ayat berapa dari surat An-Nisa ini? 100. Surat keempat ayat ke 100. Oke. Sekarang kita evaluasi. Caranya evaluasi begini. Kita buka Al-Quran, lalu kita lihat contoh di dalam Al-Quran orang-orang yang sudah berhasil hijrah. Supaya kita nanti kita tiru dan kita lihat, oh saya yang belum tuh ini, yang belum
sesuai dengan contoh itu A, B, C, D. Ya. Nah, di dalam Al-Quran, ibu yang dirahmati Allah, ya, ada contoh hijrah, yakni para penyihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, dari sini nanti akan kita buka, dari kisah ini kita akan buka dan lihat di mana posisi kita. Ya. Ini yang poin kedua ya. Ada kisah hijrahnya para penyihir Nabi Musa, penyihir Fir'aun maksud saya, yang melawan Nabi Musa. Ini jumlahnya diperkirakan, sebagian riwayat mengatakan ada 1000 orang, ada 100 orang, yang mengatakan 100, yang mengatakan 1000, banyak. Dan penyihir-penyihir itu adalah penyihir-penyihir terbaik yang disewa oleh Nabi Musa, oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Oke, kita lihat bagaimana kisah hijrah mereka dan kita lihat nanti di mana miss-nya dengan kita. Kisahnya begini, ibu-ibu. Pelan-pelan kita fokus ya, Bapak ya. Begitu datang, disewa oleh Fir'aun, Fir'aun bilang, cari seluruh penyihir untuk kita lawan ini Musa. Kita lawan Musa di hadapan semua orang. Dijadikan festival, tontonan gitu ya, supaya nanti dia kalah, biar semua orang lihat. Lalu datanglah para penyihir ini. Penyihir ini dialog dengan Fir'aun. Dari dialognya, kita perhatikan ini, dari dialognya kita akan tahu karakter seperti apa yang dimiliki oleh penyihir ini sebelum hijrah. Nanti kita tahu setelah hijrah ada yang berubah, karakter mereka berubah. Ya, karakter mereka berubah. Itulah hijrah. Oke, kalimatnya ini. Surat ke-7 ayat 113. Surat Al-A'raf ayat 113. Saya bacain ini ya Arabnya. Wajah as-saharatu Fir'aun, datanglah para penyihir ini kepada Fir'aun. Qalu, mereka semua bilang begini sama Fir'aun. Perhatikan karakter seperti apa mereka sebelum hijrah. Perhatikan kalimat. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Yang mereka tanya begini, apa bayaran untuk kami? Nanti setelah kami berhasil mengalahkan Musa, apa bayaran kami? Perhatikan, para penyihir Musa, para penyihir Fir'aun ini sebelum hijrah adalah orang-orang yang isi otaknya nih, isi berpikirnya nih, materi apa yang saya dapat? Saya dapat apa? Saya kebagian apa? Gitu. Istilahnya human interest. Kok jadi serius amat nih? Belum ya, serius. Terpukau. Jadi karakternya sebelum hijrah adalah karakter yang isi otaknya tuh pikirnya saya dapat apa? Saya kebagian apa? Saya dipandang nggak? Human interest. Saya dihargai nggak? Balasan untuk saya ini apa? Ya. Lalu oleh Fir'aun dijawab, diberi balasan yang paling tinggi saat itu. Balasan paling tinggi saat itu adalah menjadi orang dekat Fir'aun, semacam ordal gitu kurang lebih. Ya. Orang dalam. Jadi kolusi zaman Fir'aun itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Kalau kamu bisa mengalahkan Musa, saya beri hadiah yang paling tinggi. Hadiah yang paling tinggi adalah kamu akan jadi orang dekat saya. Kata Musa, kata Fir'aun begitu. Jadi kalimatnya Fir'aun bilang, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan saya jadikan orang dekat saya, orang dalam. Jadi uang itu sudah dapat semua. Kenapa? Orang dalam, ya. Proyek dapat semua. Kenapa? Ya orang dalam, orang dekat, gitu ya. Nah, itu zaman dulu sudah berlaku tuh, ibu ya, bapak ya. Iya, oke. Lalu setelah itulah mereka setuju karena akan diberikan hadiah yang paling tinggi, yakni menjadi orang dekat dengan Fir'aun. Mereka setuju, akhirnya mereka lakukan pertarungan dengan Musa. Mereka bilang kepada Musa, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Kata mereka, ayo Musa, siapa yang mau duluan menunjukkan keahlian sihirnya?
Nah, Musa ini karena memang bukan sihir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia nggak ngerti. Maka dia bilang, qala alqu, kalian aja duluan. Nah, lalu dilemparlah tongkat oleh para penyihir ini, dan mereka menyihir mata manusia menjadikan seperti ular, ya, kurang lebih begitu. Ya, sihrin azim, sihir yang betul-betul hebat, ya, yang betul-betul luar biasa mereka tampilkan di situ. Nah, lalu Allah mewahyukan kepada Musa pada ayat 117-nya, wa wahayna ila Musa an alqi asaq, lemparkan juga tongkatmu Musa. Lalu tongkat ini berubah menjadi ular besar, dan ini bukan sihir. Nah, beda ya. Kalau tadi menyihir, bedanya di mana? Sihir itu hanya berlaku di mata manusia. Kalimatnya ya. Tadi ayat 119 kalimatnya gini, falama alqau saharu ayunan nas, mata manusia yang bisa ditipu. Gitu. Tapi kalau yang bukan sihir, benar-benar terjadi, itu sebetulnya bukan mata, tapi benar-benar seperti halnya kenyataan gitu loh. Beda gitu ya. Nah, para penyihir tahu ini ular-ular yang dari Musa ini beneran, bukan ilusi optik, ya, bukan sihir, beneran ini. Di situ mereka tahu dan mereka sadar ini bukan sihir, ini bukan sihir, ini beneran. Nah, disitulah kemudian mereka bersujud. Setelah menyaksikan kebenaran, mereka bersujud. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, ini ciri hijrah yang sejati. Mereka bersujud. Mereka bilang pada ayat 118-nya, fawaqal haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Pada ayat 119-nya, fagulibu dzalika wa qalabu sagirin. Kemudian mereka kalah di tempat itu, mereka menjadi orang yang kalah. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Pada ayat ke-120, mereka kemudian langsung bersujud di situ juga. Sujud mereka. Oke? Nah, apa yang kemudian berubah dari sifat pertama tadi? Ini kalimat penting ya. Yang berubah dari sifat pertama tadi kan mereka bilang, apa dapatnya saya kalau saya bisa menang? Saya kebagian apa? Kamu akan bayar apa ke saya? Itu sifat awal ya, sebelum tahu kebenaran. Setelah mereka sujud, lalu mereka bilang begini. Ini yang ada di merahin bintangnya. Kalau ibu di belakang mungkin nggak kelihatan. Mereka bilang begini. Qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka bilang, kami beriman kepada Allah, Rabb semesta alam. Rabbi Musa wa Harun pada ayat 120, pada ayat 122-nya, yakni Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Bapak Ibu, awalnya tadi mereka punya karakter pengen aman di sisi manusia. Dapat apa saya? Oh, kamu tenang aja, kamu akan jadi orang dekat saya, aman. Proyek dapat, uang dapat, jabatan dapat, dihargai oleh manusia. Oke. Begitu mereka tahu kebenaran, keimanan mereka lah yang mereka hijrahkan, bukan lagi kepada manusia, tapi mereka beriman kepada Allah dan mereka siap untuk tidak aman di tangan Firaun. Oke, pelan-pelan ya. Tidak aman di tangan Firaun itu adalah konsekuensi mencari aman di tangan Allah. Pada ayat 123-nya Firaun bilang begini, qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadza la makrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Kata Firaun, loh kok kamu berani-berani mengatakan beriman kepada Musa sebelum saya izinkan? Gitu ya. Ini pasti makar, ini pasti adalah hasutan, ini pasti adalah konspirasi untuk menghancurkan kehidupan yang sudah tertata baik di sini. Dia bilang begitu, kata Musa, kata Firaun begitu. Awas ya kamu, saya akan balas, kata Firaun. Nah, balasan itulah pada ayat 124 Firaun bilang begini kepada para penyihir tadi yang sudah beriman tadi ya. Dia bilang begini, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Kata Firaun, saya akan salib kalian semua. Saya akan pancang kalian di tiang salib, lalu saya potong kaki dan tangan kalian bersilangan. Potong tangan kiri, tangan kanan, dan kaki kiri, atau tangan kiri dan kaki kanan. Saya salib kalian semua, biar mati di tiang salib. Nah,
Jadi yang pertama kali menjalik manusia itu Fir'aun. Ya, dia punya pelajaran atau dia punya seni untuk menyiksa. Dia belajar seni menyiksa. Dan saat menyalip itu pertama kali adalah Fir'aun. Nah, jadi perhatikan bagaimana orang ini, penyihir ini, yang awalnya mencari keamanan di tengah manusia. Duitnya dapat gak saya? Keamanannya dapat gak saya? Oh tenang aja, kamu akan jadi orang dekat saya. Dapat duit, dapat jabatan, dapat penghargaan di tengah manusia, dan pokoknya dilindungi oleh kekuasaan. Tiba-tiba mereka melihat kebenaran, ini semua keamanan di tengah manusia tadi rela mereka tukar demi dapat keamanan di sisi Allah. Demi dapat keamanan di sisi Allah. Nah, lalu mereka setelah diancam oleh Fir'aun, lauqati anta aydiyakum wa arjulakum min khilafin tsumma la usalimannakum ajma'in. Saya akan salib kalian semua, saya akan potong tangan dan kaki kalian bersilangan. Apa jawab mereka? Jawab mereka begini pada ayat 125-nya. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka bilang, kami akan kembali ke Tuhan kami kok. Terserah deh, mau diapain. Perhatikan kalimat ini, kalimat enteng ini, inna ila rabbina munqalibun. Kami akan kembali kepada Tuhan kami kok. Kalimat itu adalah kalimat rasa aman yang sudah dimiliki oleh orang-orang ini, penyihir-penyihir ini, setelah mereka menyaksikan kebenaran. Nah, ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, saya langsung mau ambil hooknya ya, saya langsung mau ambil kailnya nih. Inilah iman. Iman itu selama ini salah diartikan ya oleh kita, dan ini harus segera kita buka. Iman itu selama ini diartikan percaya atau yakin, gitu ya. Salah. Salah kalau iman itu diartikan percaya, yakin, salah. Halo? Kenapa kok begitu? Ya. Kenapa kok bukan itu? Ya. Karena kalau iman diartikan percaya atau yakin saja, gitu ya, maka iblis itu percaya kepada Allah. Mana dalilnya? Silahkan kita buka. Pertama surat 38 ayat 82. Saya tanya dulu, iblis itu beriman gak? Beriman. Awalnya ya, tapi setelahnya iblis beriman gak? Awalnya beriman. Ya, awalnya beriman. Akhirnya beriman juga. Akhirnya beriman karena ngakuin ada hari akhir, ada Allah. Loh, kalau dia beriman berarti masuk surga dia? Enggak, karena imannya gitu aja. Sombong. Artinya dia tidak beriman. Iya. Karena iman itu bukan percaya. Tapi kan percaya sama hari akhir. Nah itu dia, berarti iman itu bukan sekedar percaya. Karena kalau iman sekedar percaya, iblis masuk surga dong. Karena yang beriman kan masuk surga. Innal ladzina amanu, ya kan, beriman masuk surga. Betul nggak? Nah, jadi iman itu bukan sekedar percaya. Bagian itu. Nah, iblis percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir. Mana dalilnya iblis percaya? Salah satunya, kita buka nanti pelan-pelan. Surat 38 ayat 82 surat Shad. Iblis bilang begini di hadapan Allah. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, saya bersumpah demi keagungan-Mu ya Allah. Nanti dia percaya enggak sama Allah? Percaya. Percaya. Tapi bukan iman. Karena iman itu bukan sekedar percaya. Nanti kita buka ya. Maka ini penting sekali. Nanti pelan-pelan kita buka. Yang kedua surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 16. Iblis bukan sekedar hanya percaya kepada Allah, bahkan dia takut juga kepada Allah. Iblis. Ya. Kalimatnya, kamatsali syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin, kata iblis. Ketika iblis menggoda manusia untuk kufur kepada Allah, begitu manusia itu berhasil kufur, dia bilang,
saya berlepas tangan sama kamu. Kenapa? Saya takut kepada Allah Tuhan semesta alam ini. Inni akhafullah rabbul alamin, kata Iblis. Saya takut kepada Allah. Jadi Iblis kurang percaya apa kepada Allah? Tapi apa yang tidak dimiliki Iblis? Yang tidak dimiliki Iblis adalah rasa aman dengan Allah. Jadi iman itu selalu di dalam Al-Quran menggunakan bi, harful jar bi, amanu billah. Billah, bukan ilallah, bukan ilah, tapi bi. Bi itu artinya dengan, Bapak Ibu. Bi itu artinya bismillah, dengan asma Allah. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, beriman kepada Allah. Kepada itu ilah, sesuatu yang di luar kita, ilah. Tapi bi dengan. Jadi iman itu begini, iman itu ya. Kenapa Iblis gak beriman? Karena iman bukan sekedar percaya. Nih, kita baca dulu nih. Surat Al-An'am ayat 82. Allazina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Zulmin, inna syirka la zulmun azim, pada surat ke-31 surat Luqman. Ciri-ciri mereka adalah ulaika lahumul amnu. Mereka punya rasa aman. Aman itu akar kata yang sama dengan iman, rasa aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka lah orang yang dapat petunjuk. Rasa aman. Jadi iman itu adalah rasa aman dengan Allah, dengan kitab Allah, dengan Rasulullah, Rasul-Rasul, para nabi, dengan malaikat Allah, dengan hari kiamat, dan dengan qada dan qadar. Ada 6. Maksudnya begini, Pak. Iman ya, iman begini. Anda ditipu orang, tetap berusaha ini gimana caranya gitu dan sebagainya. Tapi di dalam hati Anda ada perasaan aman. Loh, kok Bapak ini tenang aja, aman, perasaannya kayaknya aman-aman aja, padahal habis ditipu orang. Apa nggak diurusin? Ya diurusin, kan ikhtiar. Tapi kok tenang aja? Jawabannya, saya tenang aja. Kenapa? Karena Allah. Karena hari akhirat nanti ada. Itu yang iman. Itulah iman, rasa aman itulah iman. Kenapa? Oh, tenang saja. Sepeser uang Anda itu tidak akan hilang. Dilihat oleh Allah. Ada mekanisme malaikat yang melihat, memantaunya. Ada mekanisme hari kiamat untuk membayar kembali. Siapa yang dizolimi, siapa yang menzolimi, bayar. Jadi, aman saja. Itulah iman. Kita masih jauh. Bisa dipahami itu. Insya Allah. Aman, itulah iman. Itulah iman. Jadi kalau percaya tadi belum sampai ke situ. Orang, saya kurang percaya. Saya percaya sama Allah. Percaya sama Allah. Tapi seperti penyihir tadi, di awal tadi mereka butuh keamanan dari sang raja. Nah, makanya mereka bilang, saya dapat apa? Oh, tenang aja, kamu akan jadi orang dekat saya. Begitu mereka sadar akan kebenaran, keamanan tadilah yang mereka pindahkan dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka diancam untuk disalib, mereka bilang nggak ada masalah. Kenapa? Mereka sudah beriman kepada Rabb semesta alam. Aman Nabi Rabbil Alamin. Saya sudah aman karena Allah, karena ada Allah, dengan Allah. Amanu billah dengan Allah. Gak perlu lagi saya keamanan dari manusia. Amanu billah. Disitulah mereka mengatakan, wa matanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Pada ayat 126-nya kata mereka kepada Fir'aun,
Firaun, kamu ini berbuat zalim kepada kami karena kami beriman kan kepada Allah gitu ya. Karena rasa aman kami pindahkan kepada Allah. Nah, jadi akal sehat itu akan menuntun kita kepada hijrah yang sebenarnya, yakni hijrah mental berupa keamanan kita bukan lagi ada di tengah manusia, bukan lagi dengan adanya pujian manusia, dengan adanya balasan manusia, bukan lagi dengan manusia keimanan kita itu. Rasa aman kita bukan lagi kepada manusia, tapi kepada Allah. Itulah hijrah. Ya, sebentar ya, kita pelan-pelan, kita masih buka lagi pelan-pelan. Saya ulangi kalimatnya, surat Al-An'am ayat 82. Ini patokannya. Allazina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan keimanannya benar, tidak dicampuri oleh kesyirikan. Ya, tidak dicampuri oleh kezaliman. Zalim itu adalah syirik ya. Inna syirka la zulmun azim. Tidak dicampuri oleh kesyirikan, bersih imannya. Ciri mereka apa? Ulaika lahumul amnu. Mereka punya rasa aman. Ya, rasa aman. Iblis disuruh oleh Allah sujud kepada Adam. Surat ke-7 mulai dari ayat ke-11. Di ayat ke-12-nya Allah tanya, kenapa kamu gak mau sujud? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Kenapa kamu gak bersujud padahal saya yang suruh? Di situ kelihatan iblis tidak aman, tidak ada rasa aman menjalankan perintah Allah, ada rasa takut. Takut apa? Takut dia tidak dihargai lagi sebagai senior yang ada di situ dan sebagai makhluk yang dulu pernah menghuni bumi ini. Dia bilang, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya ini engkau ciptakan dari api, dia dari tanah. Saya lebih senior daripada dia. Masa saya harus sujud sama dia? Tidak aman dia, padahal perintah Allah. Tidak aman, kenapa? Ada rasa takut, senioritasnya tidak dipandang lagi. Ada rasa takut, senioritasnya tidak dianggap lagi. Maka dia tidak mau sujud. Dia tidak beriman. Saya ulangi ya, dia percaya nggak sama Allah? Percaya. Bahkan dia takut sama Allah, bukan cuma percaya. Ini akhafullah rabbal alamin tadi dalam surat Al-Hasyr. Takut sama Allah dia. Tapi dia tidak bisa melepaskan tadi itu rasa senioritas, pikiran bahwa saya ini lebih baik daripada dia. Perintah Allah suruh sujud sama yang junior. Masa saya sujud sama yang junior? Gak bisa lah. Rasa aman senioritas saya di mana? Nama lainnya gengsi, nama lainnya takabur, nama lainnya sombong, tidak beriman. Tidak ada rasa aman. Kalau orang rasa aman bagaimana? Quran surat ke-7 ayat 199 misalkan. Jadi kita buka dulu untuk menjelaskan. Orang rasa aman. Kalimat Allah di situ surat Al-A'raf yang surat yang sama ayat 199. Kalimat Allah khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf. Jadilah kalian orang yang mudah minta maaf tanpa melihat Anda ini siapa. Begitu kita aman ini dengan Allah, amanu billah. Kalau kita bilang saya beriman, amanu billah, saya beriman dengan Allah. Ada ayat begitu, kita nggak mau pandang. Loh, masa saya minta maaf sama dia? Saya kan suaminya, dia dong yang harus. Nggak ada. Kenapa? Beriman pada ayat Allah. Kata Allah, jadilah kamu pemaaf, jadilah kamu orang yang mudah minta maaf. Titik, udah. Iman itu bisa goyang. Bisa goyang, bisa turun, bisa naik. Rasa aman tadi. Seorang orang tua datang kepada anaknya, nah, maafkan ayah ya, ayah salah bicara tadi. Kenapa si ayah ini kalau ditanya, kenapa bapak kok minta maaf sama anak? Itu kan anak bapak. Biasanya yang lazim anak dong minta maaf sama orang tua. Oh enggak. Saya beriman dengan ayat Allah ini, dengan kitab Allah ini.
Maka saya nggak lihat itu senioritas. Saya nggak lihat kalau saya salah, saya minta maaf. Kenapa? Saya beriman dengan ayat Allah ini. Beriman, aman. Perasaan saya aman kok, nggak ada kesulitan saya meminta maaf. Kenapa? Beriman sama ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 199. Tapi kalau orang pikirannya, kok saya minta maaf, kok nanti kok saya, enggak dong, enggak. Awas, hati-hati. Iman itu rasa aman dengan adanya Allah, dengan adanya janji Allah, dengan adanya malaikat yang memantau, dengan adanya kitab Allah petunjuk kita, dengan adanya Rasulullah pemberi syafaat nanti kepada kita, dengan adanya qada dan qadar, dengan adanya hari kiamat. Iman. Enak hidupnya dari orang beriman. Kok jadi sepi nih? Biar mengendak dulu di dalam pemahaman kita. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Penting sekali karena semuanya itu adalah iman. Orang kemarin ada seorang public figure ya, seorang public figure lah bilang ke saya begini, Ustaz, bukannya semua orang Islam masuk surga? Dari mana Anda tahu? Kalimat itu salah. Tidak semua orang Islam masuk surga. Loh, itu hadisnya, coba cek lagi hadisnya. Yang disebut Nabi, yang masuk surga itu orang yang beriman. Sekecil apapun ada keimanan di dalam dirinya dia masuk surga walaupun dia melakukan dosa. Bukan Islam, iman. Beda Islam sama iman. Nanti kalau Bapak Ibu buka dalam surat Al-Hujurat misalnya gitu ya. Orang-orang Arab Badui mengklaim diri sudah beriman. Ayat ke-14 itu. Mereka mengatakan diri sudah beriman. Kata Allah, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kalian sudah Islam tapi belum beriman. Kenapa? Karena belum masuk iman ke dalam diri kalian. Yakni apa? Rasa aman. Kalau Allah bilang begini, aman saja, saya ikuti aja. Kalau Rasulullah, saya aman, tenang aja. Aman aja. Nah, yang akan masuk surga walaupun dia punya maksiat, dosa kecil apa dan sebagainya, itu orang beriman. Sekecil apapun keimanannya nanti akan masuk surga nih. Kalau modal KTP nggak bisa. KTP saya Islam masuk surga, nggak bisa. KTP bisa dibuat sekarang ya. Karena kan KTP ya. Semua juga bisa dibuat sekarang. Iya. Jadi iman itu adalah rasa aman, bukan sekedar percaya, tapi munculnya rasa aman di dalam diri kita karena Allah, karena Rasulnya, karena rasa aman. Rasa aman. Ini kok adik saya ngomongnya begini amat, sakit hati saya, susah saya maafinnya. Hati-hati, Anda beriman nggak? Loh, maksudnya kalau beriman itu masalah rileks. Kenapa? Nggak perlu ada beban apa-apa. Dek, maafin abang ya. Kemarin kok kita ada kelas kayaknya kenapa ya? Abang mungkin salah ngomong, maafin ya. Selesai. Nggak ada beban apa-apa. Nggak ada beban apa-apa. Iman, karena aman. Tadi karena merasa aman tadi. Merasa aman. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami ya, Ibu, Bapak? Insyaallah. Kok kayaknya ragu ini? Yakin ya? Nah, dalam konteks iman itulah tadi, imannya seperti contoh para penyihir tadi, makanya mereka sekejap doang gitu Pak, Bapak Ibu, sekejap doang berimannya itu, sebentar doang. Dari yang tadinya penyihir, melawan Nabi Allah, begitu mereka beriman, langsung mereka disalib mati, masuk surga. Padahal belum sempat beribadah yang banyak, belum. Tapi karena keimanan hijrahnya itu betul-betul ya, sungguh-sungguh sejati hijrahnya itu, maka dapat janji Allah tadi, surat keempat ayat 100 tadi Pak, Ibu. Nah makanya kalau kita mau dapat janji Allah surat keempat An-Nisa ayat 100 tadi, muraghaban katsir wa sa'ah tadi, hijrahnya yang sejati. Hijrahkan keimanan kita, evaluasi iman kita ini. Bukan sekedar percaya, ada nggak rasa aman di dalam diri kita?
Kenapa? Karena adanya Allah, karena adanya hari akhirat nanti pembalasan. Tenang aja, relax aja, sahabat ya. Nah, oleh karenanya untuk bisa dapat rasa aman tadi, iman tadi, maka yang harus dihijrahkan ini ada dua. Saya tampilkan ada dua yang bisa kita pegang untuk kita hijrahkan. Momentum bulan Muharram ini 1447 Hijriah ini, ayo kita hijrahkan dua hal ini supaya muncul rasa aman di dalam diri kita. Rasa iman kepada Allah tentunya ya, amanu billah, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para malaikatnya yang selalu melihat kita, kepada kitabnya, dan juga kepada qada dan qadar serta hari kiamat. Yang pertama, ada berapa tadi Pak? Bu? Ada dua. Yang pertama, ini penting sekali untuk bisa menumbuhkan iman. Hijrahkanlah penghargaan manusia, ya. Hijrahkan menjadi penghargaan Allah, penghargaan di sisi Allah. Kalau kita masih mencari penghargaan manusia, kita belum akan beriman yang sebenarnya, belum. Dan lihat janji Allah ini, ya, terhadap orang-orang yang menginginkan penghargaan di tengah manusia. Lihat janji Allah, surat ke-28 Al-Qasas ayat 83. Kita buka aja ya, kita buka, benar-benar kita buka supaya kita benar-benar bisa berhijrah. Kalimatnya ini, tilka darul akhirah, kata Allah, negeri akhirat nanti itu bukan buat semua orang, bukan. Kata Allah, tilka darul akhirah naj'aluha, kami siapkan, kami peruntukkan hanya, ya, naj'aluha lillazi, hanya kepada orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardh. Hanya kami peruntukkan negeri akhirat itu buat orang-orang yang selama hidup di dunia ini dia tidak menginginkan uluwan itu adalah tinggi di hadapan manusia. Orang yang akan dapat hidup bahagia negeri akhirat adalah orang yang selama hidupnya di dunia ini tidak menginginkan tinggi di tengah-tengah manusia. Gak perlu. Kok bisa gak perlu dia itu? Padahal itu kan kebutuhan manusia. Kalau kata Abraham Maslow, ya, penghargaan, kebutuhan akan penghargaan manusia, itu kebutuhan yang sangat luar biasa. Ya, apalagi mungkin orang sudah beranjak usia, dia butuh dihargai di tengah manusia. Beranjak usia semakin butuh dihargai. Kata Abraham Maslow gitu, tapi kata Allah tidak. Orang yang akan dapat negeri akhirat adalah orang yang selama hidupnya di dunia dia nggak mau uluwan fil ardh, nggak mau. Bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa Bapak Ibu ya, tapi nggak mau. La yurid, tidak mau. Ada orang-orang kalau tidak paham konsep ini, dia kejar betul itu. Ya, nama baik di tengah manusia, supaya dipandang baik oleh manusia. Dikit-dikit apa-apa dirinya, dikit-dikit dirinya. Oh saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Saya sudah tahu semuanya. Ini kalau bukan saya siapa semuanya? Semua saya. Hati-hati Bapak Ibu. Hidup akhirat itu hanya saya ulang 3 kali ya. Hanya diperuntukkan Allah buat orang-orang yang sudah terbebas dari rasa-rasa yang seperti itu di tengah manusia. La yuriduna uluwan fil ardh. Sudah. Kita hijrahkan. Sekarang ini waktunya. Allah beri kita kesempatan hidup ini bukan main-main loh Ibu Bapak. Artinya apa? Kita punya kesempatan, masih punya kesempatan untuk bisa membeli tiket kehidupan abadi yang bahagia. Syaratnya nih kita catat surat 28 ayat 83. Surat berapa Bu? 28 ayatnya 83. Ayo kita baca sama-sama yuk, biar ayatnya masuk ke dalam diri kita ya. Kita baca Arabnya sama-sama ya. Ini penting sekali untuk kita pegang ya Ibu Bapak. Hijrahkan
Hijrahkan pandangan manusia, hijrahkan keinginan kita untuk merasa tinggi di tengah manusia, hijrahkan supaya selamat hidup kita di akhirat nanti. Ya. Yuk kalimatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil negeri akhirat itu nanti tilka darul akhirah naj'aluha, kami jadikan untuk siapa? Kami berikan untuk siapa? Orang-orang yang la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan. Orang-orang yang selama hidup di dunia ini tidak menginginkan tinggi di tengah manusia, tak pengen dia, dan tidak menginginkan adanya kerusakan di tengah-tengah manusia ini. Udahlah, buat beli surga, rupanya bayarnya pakai itu, Pak. Bayarnya pakai jangan ada rasa pengen tinggi tengah manusia. Itu bayarannya surga. Itulah hijrahnya kita. Anda ini mau hidup selamanya apa di bumi ini kan nggak mungkin. Kita pasti mati kan. Kita kampung halaman kita kan negeri akhirat kan. Kita nggak bisa selamanya dong tinggal di sini. Coba lihat, semakin tua usia kita, makin banyak yang nggak bisa dimakan. Makin banyak yang nggak bisa dinikmati, makin mudah sakit, dikit-dikit masuk angin, dikit-dikit ini. Kenapa? Karena memang tempat tinggal kita bukan di sini, Bapak Ibu. Ini cuma singgah saja. Singgah saja. Ngapain kita bela-belain dunia ini? Iya kan? Benar nggak? Makan nggak bisa, nggak boleh makan inilah, nggak boleh kolesterol inilah, nggak boleh gula itulah, nggak boleh gula ini, kan sudah hilang semuanya itu kan. Kenapa? Karena kita bukan tinggal di sini. Kita tinggal di akhirat. Sini cuma sebentar aja. Nah, oleh karenanya jangan ditukar, jangan cari mati-matian kita bela-belain, kita perjuangkan tinggi di tengah-tengah manusia, justru kita nggak dapat akhirat nantinya. Untuk apa? Ngapain? Betul ya? Udah, justru kita lepasin aja. Oh, kok nama saya nggak disebut? Ini. Loh, kok saya nggak dihargai? Nah, ini dia tiket surga ini. Tiket surga ini sudah lepaskan. Lepaskan. Bukan nggak bisa ya, tapi nggak mau. Nggak mau. Habis ini bisa dipahami? Kok kayaknya diam-diam aja di ibu ya? Tersinggung. Tersinggung. Bagus kalau begitu ya. Yang kedua, ada dua tadi yang dihijrahkan supaya dapat rasa aman, ya, dari manusia kepada Allah, amannya kita. Yang pertama tadi udah tinggalkan itu keinginan untuk poluan fil ard, ya, punya rasa tinggi, punya tinggi di tengah manusia, tinggalkan. Yang kedua, hijrahkan cita-citamu, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Pak. Hadirkan keinginan, selalu ada keinginan untuk kembali ke sisi Allah. Ini beda loh, Bapak Ibu ya. Ini beda. Bedanya begini. Coba kita baca lagi. Kalau tadi surat Al-Qasas, ya, ayat ke 83 ya. Dan sekarang surat Yunus surat 10 ayat 7 dan nanti juga ada ayat ke 11-nya. Kalimatnya begini. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak punya dalam hatinya itu keinginan yarjuna liqa'ana, keinginan untuk jumpa dengan Allah, keinginan untuk hidup di akhirat. Dia tidak punya itu. Ciri-cirinya
apa? Dia tidak punya keinginan untuk jumpa dengan Allah. Ciri-cirinya ya, waradu bil hayati dunia. Dia ridho banget dengan hidup dunia ini. Harus baik, harus enak di hidup dunia ini. Waradu bil hayati dunia. Watma'antu biha. Dan dia tuh hidup di dunia ini tentram, enak, maunya enak. Hidup di dunia ini tentram. Wahum an ayatina ghafilun. Ciri berikutnya, mereka lalai dengan ayat Allah. Diawali tadi dari tidak adanya keinginan, rasa rindu, rasa cinta untuk kembali ke sisi Allah. Radu bil hayatid dunia, ridho dengan hidup dunia ini. Pengen hidup dunia ini yang sebaik-baiknya, seenak-enaknya, harus begini, harus begitu, gak boleh ada sedikit kekurangan, gak boleh ada, gak bisa bersabar apa dan lain sebagainya. Hati-hati, itu artinya di dalam diri Anda tidak ada keinginan untuk kembali ke sisi Allah. Nah, orang yang seperti itu, ya, kata Allah kepada ayat ke-8-nya, surat Yunus ayat ke-8, ulaika ma'wahumun nar, tempat kembali mereka adalah neraka, bima kanu yaksibun, disebabkan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, penting untuk kita hijrahkan cita-cita tertinggi kita itu bukan di sini, tapi negeri akhirat. Sini biasa-biasa aja, ada kekurangan sedikit, ya oke lah. Bukan di sini kok cita-cita saya, tenang aja. Kalau beli makan, misalkan ya, beli makan, sudah harapannya wah ini enak beli makan. Rupanya yang masaknya kebetulan lagi gak enak. Kalau orang paham bahwa hidupnya bukan di sini cita-citanya, dia biasa-biasa aja. Oh kurang garam ini kayaknya, oh kurang ini, oh kurang ini. Tapi kalau orang memang cita-citanya adalah dunia ini, bisa marah. Apa-apaan ini kok gak enak? Saya udah bayar, saya sini kan bayar, saya bayar loh ini. Bukan hidup kita bukan di sini. Relax aja, relax aja. Hidup yuridu, keinginan, ya, kembali ke Allah. Maka di dunia ini biasa-biasa aja. Relax aja, bukan di sini kok kita ini. Gitu ya. Nah, ini yang mesti kita hijrahkan, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah. Cara hijrahnya bagaimana? Ini dia nih, caranya. Kuncinya. Kalimat Allah begini, surat Yunus ayat ke-11. Kata Allah, ini harus direnungi agak dalam ya, Ibu, ayat ini ya. Bapak, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair. Kata Allah, seandainya, sekiranya manusia itu kami segerakan juga balasan dari keburukan-keburukan yang mereka punya. Seandainya kami segerakan juga sebagaimana mereka selalu ngotot pengen disegerakan kemudahan-kemudahan untuk hidupnya. Saya ulangi ya, seandainya Allah segerakan dosa, kesalahan, keburukan, tabiat dan sifat Anda di dunia ini sebagaimana Anda ngotot minta disegerakan kemudahan-kemudahan untuk hidup Anda. Kata Allah begitu. Seandainya itu kami segerakan, sebagaimana kalian minta disegerakan kemudahan, ya Allah mudahkan ini perjalanan saya, ya Allah mudah, ngotot banget minta kemudahan. Boleh gak? Boleh. Tapi kata Allah, seandainya keburukanku juga saya segerakan, bayarannya gitu loh, balasannya keburukan itu saya segerakan juga. Apa kata Allah? Laku dia ilaihim ajaluhu, pasti sudah dari dulu dia sudah mati, sudah binasa dia dari dulu. Kalau kami segerakan gitu, dosa, kesalahan, keburukan diri manusia itu, sebagaimana mereka minta disegerakan kemudahan-kemudahan untuk dirinya, egoisme yang dia itu. Kok jadi diam lagi? Bener gak? Coba kalau kita doa ya, pengennya buru-buru, egoisnya luar biasa. Kalau mudahkan, lancarkan rezeki, banyakin ininya, banyakin itunya. Jangan deh, banyakin itunya aja, banyakin itunya.
Nah, pokoknya ngatur sini, ngatur sana. Allah tuh diatur begini begitu. Ya Allah, anak saya nih biar masuk fakultas ini. Jangan deh fakultas itu aja, fakultas. Aduh, kata Allah ya boleh-boleh aja. Doa begitu boleh-boleh saja. Tapi kata Allah begini, untuk supaya kita ingat seandainya keburukanmu juga saya cepetin kayak kamu minta ini di sekarang ini. Seandainya begitu, sudah dari dulu kamu binasa. Falazarul lazina la yarjuna liqa'ana, kata Allah, udahlah biarin aja orang-orang yang tadi tidak berkeinginan untuk kembali ke sisi kami. Fitumiyanihim ya'mahun, mereka akan terjebak dalam kesesatan. Dan kuncinya supaya kita punya keinginan kembali ke sisi Allah, tidak lagi punya keinginan untuk tinggi di tengah manusia, sudah hilang keinginan itu. Kuncinya adalah sadar, kalau kata orang Jawa elit, ya, sadar bahwa kita banyak keburukan yang ditutupi oleh Allah. Banyak keburukan kita yang ditutupi oleh Allah. Sekarang aja nggak kelihatan, Pak. Orang panggil kita dengan baik, Ustaz. Orang panggil kita dengan baik, kita dengan Pak. Kenapa sekarang aja? Coba kalau semuanya Allah buka tadi. Seandainya semua itu Allah buka dengan cepat, sebagaimana kita egois minta cepat kemudahan untuk kita, udah dari dulu udah selesai. Nah, sadar, elit sadar bahwa kita ini keburukan kita ini ditutupi Allah, makanya orang masih ada di sekitar kita. Jangan sampai nanti Allah buka satu persatu. Malu kita, binasa kita nanti. Kalau Allah buka satu persatu, binasa. Jadi udahlah, ikuti saja, hijrahkan keinginan kita ini dari manusia ini, hijrahkan ke sisi Allah. Banyak sudah yang Allah tutupi dari keburukan-keburukan kita, dari kesalahan-kesalahan kita, yang seharusnya sudah membuat kita binasa dari dulu. Jadi kuncinya adalah selalu eliklah, selalu sadarlah bahwa betapa banyaknya keburukan kita yang ditutupi Allah. Sekarang aja udah ada jenggotnya, orang segan juga kali lagi dipikir kita soleh terus, padahal dia nggak tahu ya keburukan-keburukan yang sudah Allah tutupi dari kita. Itu adalah manusia. Masih semangat ini Pak? Semangat ya? Kok lemes banget kayaknya? Begitu orang sudah bisa tadi, saya ulangi dulu ya, ada dua yang dihijrahkan supaya gak lupa. Yang pertama, hijrahkan penghargaan manusia, hijrahkan pelan-pelan, sapih pelan-pelan itu keinginan kita untuk dihargai oleh manusia, kita tinggalkan, kita sapih pelan-pelan, ya. Kita ganti dengan keinginan untuk kembali ke sisi Allah. Oh, hidup kita juga bukan di sini kok. Ya. Berapa lama lagi sih kita di sini nih? Ya, banyak sudah kenikmatan yang nggak bisa lagi kita makan. Sudah tinggalkan. Hijrahkan ke sisi Allah. Yang kedua, hijrahkan juga ke keinginan. Maksud saya, cita-cita kita hijrahkan. Jangan dunia ini yang menjadi cita-cita, tapi hijrahkan menjadi ke sisi Allah. Caranya bagaimana? Caranya sadarlah selalu bahwa sudah banyak keburukan kita yang Allah tutupi sampai hari ini, Bapak Ibu. Karena itulah orang-orang di sekitar kita itu masih mandang kita tuh karena sudah begitu banyaknya keburukan yang Allah tutupi dari kita. Udah. Jadi cita-cita kita kembali ke sisi Allah. Oke, dua ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan ya supaya semangat kita, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4105, demikian pula dalam Sunan Ahmad di bab yang kelima nomor hadis 183, dalam Sunan Ad-Darimi begitu juga nomor hadis 229, dalam Sunan Ibnu Hibban nomor hadis 980. Ya, jadi di berbagai kitab ini kalimat ini, yakni satu hadis yang disampaikan dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasul SAW bersabda begini. Kalimat Nabi begini: "Man kana fid dunya hammuhu
farraqallahu alaihi amrahu, atau dalam kalimat yang lain jam'ahu ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataba lahu. Kalimatnya, barang siapa menjadikan dunia ini sebagai cita-citanya, sebagai top of mind-nya, hambuhu, keinginannya. Siapa yang menjadikan dunia sebagai top of mind-nya, yang ada di dalam pikirannya terus, yang menjadi cita-citanya, apa janji Allah lewat lisan nabinya? Ada 3. Yang pertama, kata Nabi SAW, farraqallahu alaihi amrahu. Allah janji lewat lisan nabinya, orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah akan pisahkan antara dia dan urusan-urusannya. Urusan-urusannya gak beres-beres, susah banget, gak ketemu-ketemu, gak ada kemudahan, repot, bolak-balik, dan sebagainya. Itu hati-hati Bapak Ibu. Ada evaluasi kita nih, kita evaluasi. Farraqallahu alaihi amrahu. Antara dia dan urusannya itu Allah cerai-beraikan, Allah pisahkan. Ya, yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah tanamkan di antara kedua matanya ini kefakiran, merasa diri fakir, merasa diri tidak mampu, merasa diri kehilangan, merasa diri dan lain sebagainya ada di sini. Padahal duitnya ada, padahal kehidupannya lebih baik dari orang lain, tapi selalu rasa kemiskinan, rasa kekurangan itu di sini, di tengah kedua matanya ini. Jadi kemanapun dia melihat, dia merasa diri kekurangan, dia merasa diri ketakutan, dia merasa diri was-was, dia merasa diri itu. Itu artinya orang seperti ini menjadikan dunia sebagai top of mind-nya, menjadi puncak pikirannya, menjadi cita-citanya. Susah bersyukur, sulit bersyukur, sulit. Itu yang kedua. Sudah yang pertama tadi, Allah cerai-beraikan urusannya. Yang kedua, Allah jadikan di kedua matanya di kefakiran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan datang bagian dari dunia kepada orang seperti ini kecuali memang yang sudah ditetapkan untuk dia. Gak ada keberkahannya. Artinya apa? Yang datang ke dunia, yang datang dari dunia itu keberhasilan, dapat uang, dapat ini, itu memang akan datang juga kepada Anda. Tapi orang yang menjadikan akhirat nanti beda, Pak. Ada tambahan barokahnya. Oke? Nah, sudah orang yang menjadikan dunia sebagai hambumu, sebagai cita-citanya, jadi Allah melalui lisan Nabi ada 3, dia akan tercerai-berai dari urusannya. Yang kedua, kemiskinan, kefakiran akan bergantung di sini, bergantung di kedua matanya, kemanapun dia melihat dia merasa kekurangan. Dan yang ketiga adalah orang-orang seperti itu dapatnya dunia yang dia dapatnya sebenarnya bukanlah karena kerja kerasnya, bukan karena kemampuannya, memang sudah ditakdirkan aja untuk dia. Nah, sementara kalau orang bisa menggeser, menghijrahkan, wa man kana al-akhiratu niyatuhu wa hammuhu, orang bisa menggeser keinginannya, cita-citanya, top of mind-nya adalah negeri akhirat. Apa janji Allah lewat lisan Nabi-Nya? Pertama, jama'allahu lahu amrahu. Allah kumpulkan antara dia dan urusan-urusannya. Biasa, luar biasa. Gak bisa dibeli, gak bisa dibeli. Allah kumpulkan antara dia dirinya dan urusan-urusannya. Mudah. Satu ya, Allah kumpulkan antara dia dan urusan-urusannya. Ada 3 juga janji Allah kepada orang yang bisa menggeser cita-citanya menjadi akhirat.
Satu, Allah kumpulkan antara dia dan urusan-urusannya. Ya. Yang kedua, wa ja'ala ghina'ahu fi qalbi. Allah jadikan, Allah tanamkan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Kemana dia pergi dia merasa kaya, dia merasa cukup, dia merasa puas, dia merasa bersyukur dan bahagia. Ala kulli hal. Karena kebahagiaan itu ada di sini, bukan di mata, di sini. Gak bisa dibeli pakai duit. Wajah dan bida'ahu fil qalbi. Allah jadikan kekayaan itu ada di dalam dadanya, dalam hatinya. Yang ketiga, kalimat Allah kalimat Rasulullah wa atat dunia wa hiya raghibah, dan dunia akan mendatangi dia. Kalau tadi orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, dia sibuk mencari dunia, dia sibuk membela dunianya, padahal yang dia dapat itu bukan karena usahanya, tapi memang sudah ditakdirkan untuk dia. Nah sebaliknya, kalau orang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, dunia yang akan mendatangi dia. Perhatikan, bukan sekedar datang wahiyya rohimah, datangnya dunia ini sambil menunduk kepada dia. Nunduk kepada Allah. Dunia. Halo. Kita mau yang mana ini kira-kira? Mau yang jadikan dunia sebagai cita-cita atau akhirat sebagai cita-cita? Kalau kita jadikan akhirat sebagai cita-cita, dunia akan tunduk. Tunduk dunia, datang secara tunduk, bukan tunduk yang pura-pura, gitu ya. Bukan tunduk yang karena terpaksa, bukan tunduk karena dipaksa, bukan. Tapi akan tunduk, datang secara tunduk. Itu janji Rasulullah. Jadi sudahlah, ngapain kita bela-belain dunia? Ngapain kita bela-belain penghargaan di tengah manusia? Jadikan akhirat sebagai cita-cita kita. Toh dapatnya juga luar biasa, berkali-kali lipat. Ya, belum sampai akhirat, di dunia saja sudah janji dari Nabi SAW, dari lisan Nabi SAW sudah luar biasa. Wa atatsu dunya wa hiya raghibah. Dunia akan datang kepada kita seraya tunduk. Tadi kuncinya rasa aman. Rasa aman yang merupakan iman sejati. Inilah hijrah. Hijrahkan diri kita. Fisiknya sudah hijrah, bagus. Tadi gak pakai jenggot, sekarang pakai jenggot, bagus. Tadi gak pakai peci, sekarang pakai peci, mana-mana, bagus, alhamdulillah. Tapi jangan berhenti di situ, maju sedikit lagi. Hijrahkan mental kita tadi. Iman, rasa aman itu dengan adanya Allah, dengan adanya janji Allah, dengan akhirat, itulah rasa aman kita. Jadikan dia cita-cita kita. Ya. Artinya apa? Kalau gak dihargai orang, Allah bukan urusan saya. Kalau gak disebut orang Allah, bukan diri saya kok. Gak ada. Kenapa? Oh, aman saya dengan Allah. Inilah hijrah yang sejati. Mudah-mudahan kita semua ini saya ngomong tapi untuk diri saya sendiri. Makanya saya ngomongnya pedas gitu untuk diri saya sendiri soal itu. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengabulkan niat kita untuk bisa hijrah yang sejati di 1447 Hijriah ini. Masih ada waktu buat kita karena Allah masih izinkan kita hidup sampai detik ini. Artinya masih ada waktu kita untuk hijrah. Ayo kita hijrah yang sejati. Toh dengan hijrah itu hidup kita akan enak. Tadi janji Allah surat keempat ayat ke-100, dan sekarang janji melalui lisan Nabi SAW. Ada 3 hal yang didapatkan orang-orang yang menghijrahkan cita-citanya. Yang pertama, dikumpulkan dengan urusan-urusannya. Yang kedua, dijadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Dan yang ketiga, dunia akan mendatangi, dia bukan mengejar, tapi dunia akan mendatangi sambil tunduk kepada dia. Ya. Baik, silakan kalau mau ada yang bertanya atau
Bila kami balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.